Pernahkah kalian membayangkan seorang polwan cantik dan sukses justru jatuh cinta pada pria berpakaian compang-camping? Saat semua orang menilai dari tampilan luar, hanya hatinya yang mampu melihat kebenaran di balik debu dan robekan. Tapi, siapa sebenarnya pria itu? Dan mengapa sang polwan rela dihina demi mempertahankan cintanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, mari kita awali kisah ini dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita luar biasa yang kami sajikan. Apakah kalian pernah melihat orang dicibir hanya karena penampilannya? Atau mencintai seseorang yang justru membuatmu ditertawakan? Kenapa kisah ini harus kalian dengarkan sampai akhir? Karena ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh pria yang semua orang sebut sebagai gembel ini. Siang itu, langit Jakarta cerah namun suasananya panas bukan karena matahari, melainkan karena sorotan tajam puluhan pasang mata yang memelototi seorang wanita berseragam coklat muda yang baru saja turun dari mobil dinasnya. Dia adalah Bribtu Rani Permatasari, polwan muda berusia 27 tahun yang dikenal anggun, cerdas, dan tak pernah absen mengikuti lomba menembak antar kesatuan. Namun hari itu, bukan senjata yang dia genggam, melainkan tangan seorang pria dengan pakaian yang tak layak dilihat di tempat umum, kaos krem penuh lubang, bercak kotor tak jelas entah dari tanah atau oli, dan celana jeans lusuh penuh tambalan. Wajah pria itu dekil, rambut acak-acakan seperti tak pernah mengenal sisir, dan langkahnya ringan meski jelas sedang jadi pusat perhatian. Mereka berdiri bersama di halaman polsek tempat Rani bertugas. Semua rekan kerjanya berkumpul, sebab hari ini adalah hari penting. Hari pertunangan Bribtu Rani. Tapi suasana berubah kacau. Astagfirullah. Ini serius? Itu calon suaminya? Bisik Bribka Winda dengan nada syok. Ya Allah. Rani pacaran sama gembel? Gak nyangka deh. Timpal Bribtu Luki sembari tertawa kecil. Di hadapan semuanya, Rani menggenggam tangan pria itu lebih erat. Dia mendongak menatap wajah polos itu dengan senyum tulus. Lalu berkata lantang. Teman-teman semua, perkenalkan, ini Damar, calon suamiku. Seketika, seperti bom meledak di tengah apel pagi. Mereka tak percaya apa yang baru mereka dengar. Kamu serius, Ran? Ini bukan prank, kan? Tanya Kanit Laila dengan wajah tak percaya. Kalau kamu butuh bantuan psikiater, bilang. Jangan sampai masa depanmu hancur gara-gara salah pilih. Celetuk salah satu seniornya. Namun Rani tak menjawab. Dia hanya memandang satu persatu wajah yang menatapnya dengan hina, lalu menarik napas panjang. Aku tahu kalian tak bisa menerimanya sekarang. Tapi kelak, kalian akan tahu siapa dia sebenarnya. Dan saat hari itu tiba, aku ingin kalian semua ingat ucapan dan cibiran hari ini. Tawa makin riuh. Bahkan beberapa rekannya merekam kejadian itu dengan ponsel dan mulai menyebarkannya ke grup internal. Bribtu Rani, polwan cantik nasionalis, tunangan sama pengemis. Begitu caption yang tertulis di salah satu unggahan status WhatsApp yang sempat viral. Namun di balik senyum Rani, tersembunyi sebuah keyakinan besar. Ia mengenal pria itu bukan dari mata, tapi dari hati. Semua ini bukan terjadi dalam sehari. Ada cerita panjang yang belum pernah diketahui siapapun, tentang bagaimana pertama kali dia bertemu Damar, dan bagaimana keputusannya lahir bukan dari emosi, tapi dari proses yang panjang, diam-diam, dan penuh ujian. Keesokan harinya, video itu mulai menyebar di sosial media internal. Di ruang kantor, tawa menjadi hal lumrah setiap kali Rani masuk ruangan. Awas, gembel datang. Maksudku calon pengantin. Ledek Bribka Yogi sambil menutup mulutnya. Rani tetap diam. Tapi malam harinya, dia duduk di beranda rumah kontrakannya bersama Damar. Pria itu masih dengan kaos yang sama. Ran, kalau kamu lelah, kamu bisa mundur. Aku nggak mau kamu jadi bahan ejekan, kata Damar sambil menunduk. Aku nggak peduli. Mereka menilai kamu dari tampilan. Tapi aku tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu, dan aku belum mau tahu, sampai kamu sendiri yang cerita. Damar hanya menatap langit. Senyumnya tipis. Dan di balik mata itu,
Ada sesuatu yang dalam. Terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata biasa. Akan tiba waktunya, Ran. Tapi kamu harus siap. Karena saat semuanya terbuka, bukan cuma mereka yang akan kaget, kamu juga mungkin akan terguncang. Rani tak menjawab. Ia hanya menyandarkan kepala ke bahu Damar yang bau peluh dan debu. Tapi entah mengapa, disitulah dia merasa paling aman. Bahkan lebih aman dari markas besar kepolisian. Waktu terus berjalan. Persiapan pernikahan sederhana pun dilakukan secara diam-diam. Rani bahkan harus menyewa tempat di kampung kecil di pinggir kota agar tak menarik perhatian. Namun tetap saja, kabar itu menyebar. Dan semakin banyak orang menganggapnya gila. Bahkan keluarganya sendiri tak bisa menerima keputusan itu. Kamu anak pertama, Rani. Kamu teladan keluarga. Masa kamu menikah sama orang gak jelas? Bapak, Damar bukan orang sembarangan. Dia hanya sedang menyamar. Kalimat itu hampir saja terucap. Tapi Rani menahannya. Ia sudah berjanji. Ia percaya. Dan malam sebelum hari pernikahan, Damar datang diam-diam membawa sebungkus nasi uduk dan setangkai bunga rumput liar. Di depan rumah kontrakan Rani, ia berkata pelan, "Besok, semuanya akan berubah. Tapi sebelum itu, izinkan aku bilang sesuatu." Rani menatapnya. "Apa?" "Terima kasih sudah mau berdiri di sampingku, bahkan ketika semua orang menertawakanku." Rani tersenyum, lalu menangis. Tapi ia belum tahu. Apa yang akan terjadi esok hari akan mengguncang bukan hanya satu kantor polisi, tapi seluruh institusi tempat ia bertugas. Karena hari pernikahan itu bukan sekadar hari janji suci, melainkan hari terbongkarnya rahasia besar yang selama ini tersimpan rapi dalam jubah gembel bernama Damar. Jakarta, 2 bulan sebelum hari lamaran itu. Kala itu, suasana pasar Minggu pagi di kawasan Kemayoran tengah ramai oleh lalu lalang pembeli. Di tengah kerumunan, Bribtu Rani bertugas mengawasi kelancaran distribusi paket bantuan dari Mabes Polri. Ini adalah kegiatan sosial mingguan yang biasa ia lakukan sebagai relawan. Bukan karena tuntutan, tapi karena panggilan hati. Sambil mengenakan rompi polisi bertuliskan, "Baksos," Rani menyapa warga satu persatu dengan senyum hangat. Namun matanya tiba-tiba menangkap satu pemandangan yang tak biasa. Seorang pria dekil sedang membantu nenek-nenek menyeberangi jalan dengan sabar, sambil memayungi sang nenek dengan daun pisang besar yang ia temukan di pinggir got. Rani sempat mengernyit. Gerakan tubuh pria itu cepat, sigap, seperti bukan gelandangan biasa. Saat pria itu hendak berbalik pergi, Rani menghampirinya. "Mas, makasih ya udah bantu ibu tadi," ucap Rani. Pria itu menunduk sebentar, lalu menyahut dengan suara berat dan pelan. "Sama-sama, Neng. Orang tua harus dilindungi. Apalagi di jalanan begini." Rani sedikit tertegun. Bahasa tubuhnya sopan. Matanya tajam, tapi jernih. Ia tak meminta uang, tak memelas, dan justru cepat-cepat melangkah menjauh. Ada keanehan yang menyelinap dalam benaknya sejak saat itu. Beberapa hari kemudian, tanpa disengaja, Rani kembali bertemu pria itu di area parkir belakang kantor kelurahan saat sedang meninjau distribusi sembako lanjutan. Kali ini pria itu sedang membantu menata kardus logistik. "Loh, Mas, kita ketemu lagi ya?" sapa Rani. Pria itu menoleh. Ada senyum kecil, tapi matanya tetap awas. "Saya sering bantu-bantu di sini. Lumayan, asal bisa makan." "Kamu kerja di sini?" tanya Rani lagi, penasaran. "Enggak, cuma bantu-bantu aja." Jawabannya datar. Tapi lagi-lagi, gerakannya terlalu terlatih. Saat membawa kardus besar, ia bisa menghindari puing-puing kecil tanpa menoleh ke bawah. Saat ditanya staf kelurahan, tak ada satupun yang mengenal namanya. Rani pulang dengan pikiran yang campur aduk. Siapa sebenarnya pria ini? Beberapa minggu kemudian, Rani mulai mencari-cari sosok itu di tempat relawan. Kadang ia muncul, kadang hilang. Tapi setiap kemunculannya selalu bersamaan dengan kegiatan masyarakat yang berisiko tinggi. Banjir, kerusuhan kecil, hingga bentrokan warga. Dan setiap kali muncul, Damar,
Nama yang akhirnya dia sebut saat ditanya Rani, selalu hadir tepat saat krisis, membantu tanpa pamrih, lalu menghilang begitu saja. Rani pun memberanikan diri suatu sore untuk menunggu di gang kecil tempat terakhir Damar terlihat. Ia membawa 2 bungkus nasi padang dan minuman teh kotak. Saat Damar muncul, Rani langsung berdiri. "Aku bawa makanan. Temani aku makan, ya?" Damar terkejut, namun menerima ajakan itu. Mereka duduk di bawah pohon ketapang tua, di atas tikar lusuh yang ia bawa dari entah mana. Rani mulai bertanya lebih jauh. "Kamu kuliah dulu?" tanyanya. "Nggak sempat," jawab Damar singkat. "Tapi kamu paham struktur logistik, strategi bantuan, bahkan bisa atur orang. Aneh banget kalau kamu cuma gembel." Damar terdiam. Tangannya meremas sedikit ujung kardus nasi yang ia pegang. Lalu ia berkata perlahan, "Kadang, ada hal yang nggak bisa dijelaskan, kecuali kalau waktunya sudah tiba." Rani menghela napas. "Baik, aku nggak akan tanya lagi. Tapi satu hal, kamu jangan hilang lagi. Aku suka kalau kamu ada di sekitarku." Ucapan itu seperti panah yang melesat langsung ke dada Damar. Tapi ia hanya menatap langit, seolah menghindari balasan apapun. Dalam hatinya, pertarungan batin sedang berlangsung hebat. Beberapa malam kemudian, saat hujan mengguyur kota, Damar datang ke kontrakan Rani dengan keadaan basah kuyup. Tubuhnya menggigil. "Aku cuma mau bilang makasih," ucapnya pendek. Rani segera menariknya masuk, menyuruhnya duduk dan mengeringkan tubuhnya dengan handuk. Setelah diberi segelas teh hangat, Damar duduk termenung di lantai kayu, menatap tembok kosong. "Kamu tahu, Ran, kadang aku iri sama orang biasa. Mereka bebas tertawa, bebas mencintai, bebas menentukan hidupnya. Loh, kamu juga bisa, Mas. Siapa yang bilang kamu gak berhak?" Damar memalingkan wajah. Suaranya bergetar. "Aku gak boleh sembarangan bicara. Tapi percayalah, semua yang kamu lihat tentang aku sekarang mungkin akan berubah nanti." Hari-hari berikutnya, mereka semakin dekat. Namun Rani mulai sadar. Setiap kali ia bertanya terlalu jauh tentang asal-usul Damar, pria itu selalu mengelak. Pernah sekali, Rani mencoba mengikutinya secara diam-diam. Tapi Damar menghilang dengan kecepatan tak masuk akal di balik pasar malam. "Aneh, dia hilang seperti bayangan," gumam Rani waktu itu. Meski banyak tanda tanya, Rani justru merasa semakin tertarik. Ia merasa sedang menapaki teka-teki besar yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Setiap tindakan Damar selalu meninggalkan kesan bahwa ia pernah menjalani hidup yang sangat teratur, disiplin, bahkan seperti militer. Tapi apa mungkin? Puncaknya, pada malam bulan purnama, Damar dan Rani duduk di tepi kali yang mengalir tenang. Angin malam menyapu rambut Rani, dan Damar duduk bersila memandangi permukaan air yang berkilauan. "Aku punya satu permintaan, Ran," katanya pelan. "Apa?" "Kalau suatu hari aku minta kamu menikahiku, bukan karena aku tampan, kaya, atau mapan, tapi karena kamu percaya." Rani tersenyum kecil. "Aku percaya, Mas Damar. Bahkan sebelum kamu minta." Malam itu, tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan. Tapi ada ikatan hati yang lebih kuat dari kata-kata. Dan sejak malam itu, keputusan Rani sudah bulat. Apapun yang terjadi, siapapun Damar sebenarnya, ia akan bersamanya. Hingga rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan itu terkuak, dan semua orang tahu siapa lelaki berpakaian gembel yang kini memegang hatinya. Pagi itu, langit tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas kawasan pinggir Jakarta Timur, tempat sebuah rumah sederhana dihias dengan pita putih dan tenda kecil. Tidak ada iring-iringan kendaraan mewah, tidak ada tabuhan rebana, tidak ada tamu berpakaian formal. Hanya ada beberapa bangku plastik, beberapa nampan makanan prasmanan, dan beberapa orang tua dari tetangga sekitar yang datang membawa amplop kecil dan doa. Hari itu, Bribtu Rani Permatasari, polwan cantik yang selama ini dikenal berprestasi dan penuh wibawa, akan menikah.
Tapi yang membuat pernikahan ini menjadi buah bibir adalah sosok mempelai pria yang sama sekali tak sesuai bayangan banyak orang. Damar, pria berkaos krem sobek dan bercelana jeans lusuh, berjalan ke pelaminan dengan senyum tenang. Ia tetap dengan penampilannya seperti biasa, tidak didandani, tidak dicukur, tidak diganti jas atau peci. Sementara Rani, terlihat sangat cantik dalam balutan kebaya putih gading, dengan hijab elegan dan riasan lembut di wajahnya. Para undangan yang sebagian besar adalah relawan sosial dan warga setempat tampak bingung. Bahkan keluarga besar Rani hanya mengirim 3 orang perwakilan, dengan wajah tegang dan sesekali mencibir dari kejauhan. Namun di sisi yang lain, dan menjadi pusat perhatian, sekitar 7 anggota polisi dari satuan tempat Rani bertugas datang dengan wajah setengah mengejek. Mereka berdiri di belakang tenda sambil bergosip sambil tertawa-tawa. "Serius, ini bukan prank," bisik Bribka Winda kepada temannya. "Duh, malu-maluin institusi banget ya. Masa polwan kita nikahnya kayak ini?" Tambah Bribtu Yogi sambil mengarahkan kamera ponselnya untuk merekam diam-diam. Beberapa dari mereka bahkan sudah menyiapkan caption untuk konten story masing-masing. "Demi cinta, polwan cantik pilih gembel. Tanda akhir zaman. Bribtu Rani, kamu terlalu baik untuk ini." Tapi Rani tidak peduli. Ia berdiri di hadapan penghulu dengan kepala tegak. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, melainkan karena keyakinan yang selama ini ia jaga rapat. Di sampingnya, Damar memegang tasbih kayu kecil yang selalu dibawanya. Di antara suara pelafalan ijab kabul, suara gumaman ejekan terdengar jelas. "Sah! Sah! Maka resmilah sudah." Setelah akad, pengantin baru itu berjalan ke pelaminan yang sederhana. Beberapa tamu lokal memberikan ucapan selamat dengan tatapan heran. Beberapa rekan relawan menyambutnya dengan pelukan hangat. Tapi dari barisan rekan-rekan polisinya, hanya 1 orang yang maju, Kanit Laila. Ia menghampiri pelan, menatap Rani dan Damar dengan tajam, lalu berkata pelan, "Saya tidak tahu kamu mau membuktikan apa, Ran. Tapi ingat, kamu punya masa depan panjang. Jangan sampai menyesal." Rani tersenyum tenang. "Kalau kebahagiaan harus selalu masuk akal, saya pasti akan menyesal seumur hidup karena memilih Damar. Tapi justru karena ia tidak masuk akal, saya jadi percaya ini cinta sejati." Laila mendengus pelan, lalu pergi. Malamnya, di dalam kamar pengantin kecil yang disewa di rumah warga, Rani dan Damar duduk berdampingan. Di meja kecil ada 2 gelas air mineral dan sebungkus kue basah kiriman tetangga. Tidak ada lilin, tidak ada musik romantis. Hanya suara jangkrik dan rintik hujan dari luar jendela yang menjadi saksi malam pertama mereka. Damar membuka pembicaraan. "Aku nggak pernah nyangka kamu beneran akan lakukan ini." "Aku juga nggak nyangka. Tapi kadang, yang tidak direncanakan justru yang paling tepat. Kamu tahu, Ran, kamu akan dapat tekanan besar. Mungkin posisimu akan dipindah. Bahkan mungkin kamu akan diawasi atasan. Aku siap. Karena aku tahu, kamu bukan orang sembarangan." Damar terdiam. "Tapi kamu belum tahu semuanya." Rani memegang tangannya. "Kalau aku tahu, mungkin aku akan takut. Tapi kalau aku percaya, aku akan kuat." 2 hari setelah pernikahan itu, video akad mereka viral di media sosial. Beberapa akun gosip mulai mengangkat kisah itu dengan berbagai narasi miring. Salah satu caption yang ramai dibagikan adalah, "Polwan cantik viral. Nekat nikahi pengemis jalanan. Alasannya bikin geleng kepala." Komentar warganet pun beragam. Ada yang memuji, banyak pula yang menghina. Pasti disantet. Pengaruh air doa kayaknya. Cari sensasi. Sementara di kantor tempat Rani bertugas, suasana makin panas. Ia dipanggil oleh Kapolsek untuk diberikan pembinaan. "Kamu tahu, Rani, apa yang kamu lakukan memicu opini negatif. Ini mencoreng nama baik kesatuan." Rani menjawab dengan tenang. "Maaf, Pak. Saya menikah sebagai warga negara, bukan sebagai simbol institusi. Selama tidak melanggar hukum, saya rasa tak ada yang perlu dikhawatirkan."
Kapolsek menghela napas panjang. Tapi kamu akan diawasi. Silakan, Pak. Saya siap. Namun jauh di lubuk hati, Rani mulai merasa ada sesuatu yang besar sedang bersembunyi di balik sosok Damar. Semakin hari, Damar makin sering hilang di malam hari. Kadang ia berpura-pura tidur, tapi saat pagi, tubuhnya penuh bekas goresan dan lebam samar. Ia berdalih terjatuh atau tersandung saat membantu warga. Namun suatu malam, Rani mengikutinya diam-diam. Damar berjalan cepat menyusuri gang sempit. Lalu tiba-tiba berhenti di sebuah bangunan kosong yang dulunya adalah gudang rongsokan. Rani mengintip dari kejauhan. Ia melihat Damar memberi aba-aba tangan, dan tak lama kemudian 5 pria berbadan tegap muncul dari balik bayangan, mengenakan pakaian gelap dan membawa alat komunikasi. Salah satu dari mereka berkata dengan nada hormat, "Laporan selesai, Komandan. Target berhasil diidentifikasi." Rani tercekat. "Komandan?" Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Damar menoleh. Ia sadar sedang diikuti. "Rani, kamu di sini." Wajah Rani pucat. Langkahnya goyah. "Kamu siapa sebenarnya, Mas?" Damar tidak menjawab. Ia hanya berjalan mendekat. Lalu dengan suara rendah berkata, "Besok pagi, kamu akan tahu. Aku tidak akan sembunyi lagi." Pagi itu, suasana Mapolsek tempat Bribtu Rani bertugas mendadak heboh. Sebuah mobil berplat dinas militer berhenti tepat di halaman. Dari dalamnya keluar 4 pria berbadan tegap, mengenakan seragam hijau gelap dengan emblem pasukan elit di bahu mereka. Langkah kaki mereka tegas dan teratur. Sorot mata mereka dingin namun penuh wibawa. Semua anggota polisi yang melihat langsung terdiam. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan para perwira menahan napas. Di belakang para tentara itu, turunlah seorang pria berkumis tipis dengan seragam TNI berpangkat mayor, lengkap dengan topi baret hitam dan medali di dada. Dan semua orang di sana langsung terpaku. Bribka Winda memelototkan matanya. Itu, bukan suaminya Rani." Bribtu Yogi yang saat itu sedang menyeduh kopi mendadak menjatuhkan gelasnya ke lantai. "Gila, dia ganti baju? Maksudku, itu Damar? Gembel itu." Semua diam. Tidak ada yang berani menertawakan lagi. Mayor Damar melangkah masuk dengan tenang. Di dalam ruang apel, seluruh anggota sudah dikumpulkan. Termasuk Kapolsek dan seluruh staf yang selama ini mencibir pernikahan Rani. "Selamat pagi," sapa Mayor Damar. Suaranya dalam, mantap, dan membawa wibawa yang berbeda jauh dari sosok gembel lusuh beberapa hari lalu. Ia berdiri di depan podium, lalu membuka surat perintah dari Mabes TNI. Dokumen itu resmi. Segel merah di pojoknya membuat semua tak bisa menyangkal keabsahannya. "Perkenalkan. Nama saya Mayor Infantri Damar Abiasa. Anggota aktif dari pasukan khusus TNI, ditugaskan dalam misi penyamaran selama 2 tahun terakhir untuk mengungkap jaringan narkotika yang menyusup ke dalam struktur relawan dan aparat sipil." Semua mata melebar. Rani berdiri di sudut ruangan, menatap suaminya tanpa suara. Bibirnya bergetar namun hatinya penuh haru. "Selama penyamaran, saya harus memutus seluruh kontak dengan institusi. Saya hidup seperti gelandangan, berbaur dengan warga miskin, dan berpindah-pindah wilayah untuk mengendus jalur distribusi. Tidak satu pun boleh tahu identitas saya, termasuk istri saya, sampai hari ini." Damar menoleh ke arah Rani. Wajahnya teduh. "Tapi satu hal yang saya tahu, dalam tugas berat saya menemukan cahaya yang tidak saya duga. Wanita bernama Rani yang menerima saya, mencintai saya, bahkan menikahi saya saat semua orang menertawakan keputusan itu." Seketika, ruang apel sunyi. Kanit Laila menunduk. Bribka Winda mengusap air mata yang tak bisa ditahan. Bribtu Yogi menggigit bibirnya sambil menatap ke lantai. Satu persatu dari mereka menyadari kesalahan mereka. Kapolsek melangkah maju, mencoba memperbaiki situasi. Mohon maaf, Mayor. Kami tidak tahu." Damar hanya mengangguk pelan. "Saya tidak datang untuk menuntut permintaan maaf. Saya hanya datang untuk menyelesaikan misi. Dan memberitahu bahwa
Saya tidak pernah hina. Hanya sedang menyamar. Setelah acara itu, kabar tentang Damar menyebar lebih cepat dari api. Media sosial yang dulu penuh dengan ejekan kini dipenuhi dengan pujian. Headline berita nasional pun berubah. Gembel yang dinikahi polwan ternyata mayor TNI dalam penyamaran. Bribtu Rani buktikan cinta tanpa syarat. Nikahi tentara penyamar demi negara. Di rumah dinas sederhana mereka, Rani masih terdiam lama memandangi sosok suaminya yang kini telah berubah dalam wujud yang sebenarnya. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" bisiknya pelan di malam itu. Damar duduk di sampingnya, melepas baret hitamnya, lalu berkata, "Kalau aku bilang, kamu mungkin akan cinta karena seragam, bukan karena aku. Tapi sekarang aku tahu dua-duanya. Dan kamu tahu, aku takut kehilangan kamu, lebih dari aku takut gagal dalam misi ini." Mereka saling menatap lama. Tak ada kata yang lebih dalam dari kesunyian yang saling mengerti. Beberapa minggu kemudian, Rani dipanggil ke Mabes Polri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ternyata, bukan teguran yang ia dapatkan. Justru penghargaan. Atas integritas, keteguhan, dan ketulusan dalam mendampingi personel militer aktif dalam tugas rahasia, Bribtu Rani Permatasari dianugerahi penghargaan khusus dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Kini tak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanya kagum dan rasa hormat. Di akhir hari itu, saat Rani dan Damar duduk berdua di balkon rumah mereka yang baru, Damar berkata pelan, "Kalau dulu aku dinilai karena kaos robekku, sekarang aku ditinggikan karena seragamku. Tapi kamu mencintaiku di antara keduanya." Rani tersenyum, menatap langit malam yang luas. Karena cinta itu bukan tentang seragam, Mas, tapi tentang siapa yang tetap ada, bahkan ketika semua orang pergi. Beberapa bulan setelah kabar identitas asli Damar tersebar dan membuat gempar publik, kehidupan Rani dan suaminya terlihat mulai membaik. Mereka tinggal di rumah dinas sederhana milik TNI, yang terletak di pinggir kawasan militer di Cijantung. Setiap pagi, Damar berangkat dinas mengenakan seragam lengkap, dan Rani kembali bertugas seperti biasa. Namun kini dalam penempatan yang lebih tenang di bagian unit pelayanan masyarakat. Mereka mulai hidup layaknya pasangan muda biasa. Tak mewah, tapi cukup dan penuh cinta. Namun seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Keberhasilan dan kebahagiaan mereka rupanya tidak disukai semua pihak. Suatu hari, saat Rani sedang menangani laporan warga di Mapolsek, datang seorang wanita muda dengan penampilan glamor. Wajahnya cantik, pakaiannya mencolok, dan tas yang dibawanya bermerek mahal. Ia langsung menyerobot antrian dan menghampiri meja tempat Rani bertugas. "Kamu yang namanya Rani, kan?" Istrinya Damar. Rani menatap wanita itu dengan sopan. "Iya. Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" "Saya bukan perlu bantuan. Saya cuma mau bilang, kamu sudah menikahi pria yang bukan milikmu." Beberapa anggota polisi yang mendengar langsung berhenti mengetik. Situasi mendadak hening. "Maksudnya?" tanya Rani dengan suara tetap tenang. Wanita itu lalu mengambil ponsel dan menunjukkan beberapa foto. Foto Damar sedang duduk bersama dirinya di sebuah kafe, foto mereka tertawa, dan bahkan foto Damar tengah membukakan pintu mobil mewah untuknya. "Dia suamiku juga. Kami sudah nikah siri 2 tahun sebelum kamu muncul." Rani diam membatu. "Dan kalau kamu pikir dia hanya cinta sama kamu karena kamu polwan, salah besar. Dia cinta sama uangku. Aku yang bantu dia waktu masih gelandangan." Rani menggenggam pena di tangannya dengan erat. Tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. "Kalau kamu yakin, silakan laporkan ke komando. Jangan datang ke kantor polisi hanya untuk menjelekkan orang." Wanita itu tersenyum sinis. "Kamu pikir kamu kuat, Rani? Kamu akan tahu siapa aku nanti." Wanita itu pergi dengan langkah menantang. Malamnya, Rani langsung menyampaikan semuanya pada Damar. Mereka duduk di ruang tamu kecil, dengan lampu redup dan udara malam yang mulai lembab. Rani tidak ingin menuduh, tapi ia juga tak bisa menahan gelisah. "Mas, siapa wanita itu?"
Damar mengusap wajahnya. Wajahnya tampak lelah. Matanya tak lagi segarang biasanya. Namanya Fanya. Anak pengusaha yang pernah jadi target pendekatanku waktu penyamaran. Dia dulu dijadikan umpan untuk mendekati jaringan pencucian uang. Apa kalian pernah? Tidak pernah menikah. Tapi dia terobsesi. Waktu aku harus cabut dari lokasi, dia merasa ditinggal. Dan sekarang, mungkin dia marah karena tahu aku menikah. Rani menghela napas panjang. Aku percaya kamu, Mas. Tapi aku juga manusia biasa. Foto-foto itu cukup membuat kepalaku panas. Damar memegang tangan Rani. Aku akan selesaikan ini. Aku janji. Tapi kamu harus kuat. Karena aku rasa, ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini baru dimulai. Beberapa hari kemudian, kehebohan lain muncul. Akun Instagram gosip memuat thread panjang tentang Maijen gadungan menikahi polwan dengan identitas palsu. Dalam unggahan itu, ada potongan foto Damar, sebagian dari video pernikahan mereka, dan narasi yang dibungkus dengan sindiran tajam. Komentar netizen memanas. Hati-hati nikah sama tentara, bisa kena tipu. Kok bisa percaya sama gembel yang ngaku jadi TNI sih? Damar itu siapa sih sebenarnya? Rani menjadi bahan gunjingan lagi. Bahkan beberapa rekan kerjanya yang dulu sudah meminta maaf mulai ragu kembali. Ran, kamu yakin dia itu benar-benar mayor? Soalnya aku cek di database internal, namanya gak ada loh. Bisik salah satu staf internal. Kalau kamu memang dibohongi, lapor aja. Jangan ditutup-tutupi. Tambah yang lain. Tapi Rani hanya menjawab satu kalimat. Aku tidak menikahi database. Aku menikahi laki-laki yang berdiri di medan paling berbahaya dengan hati yang paling bersih. Puncak konflik terjadi ketika Rani dipanggil oleh Divisi Propam karena dugaan melindungi seseorang dengan identitas tidak sah. Rani datang ke Mabes Polri dengan setelan dinas rapi. Wajahnya dingin, matanya tajam. Di ruang pemeriksaan internal, seorang perwira senior membuka berkas dengan nada serius. Bribtu Rani, apakah benar Anda menikah dengan seseorang bernama Damar Abiasa, yang mengaku anggota aktif TNI? Benar, Pak. Dan apakah Anda memiliki surat nikah serta dokumen valid atas status militer suami Anda? Rani mengeluarkan satu map coklat. Di dalamnya, surat dari Kementerian Pertahanan, lembaran penugasan khusus, dan foto Damar dalam kegiatan operasi pengamanan perbatasan. Semua pejabat di ruangan itu terdiam. Saya tidak asal menikah. Saya tahu siapa suami saya. Dan jika ada pihak yang meragukan, silakan hubungi Komandan Pusat Pasukan Elit Angkatan Darat. Salah satu petugas kemudian memeriksa dokumen tersebut melalui sambungan telepon khusus. Beberapa menit kemudian, ia berdiri dan memberi hormat. Benar, Pak. Yang bersangkutan adalah mayor aktif. Semua dokumennya sah. Rani pun dipersilakan kembali ke ruang tunggu. Saat keluar dari ruangan, seorang wanita berjaket merah muda melangkah masuk. Dia adalah Fanya. Rani berhenti. Fanya pun menatapnya dari ujung koridor. Kali ini tak ada senyum sinis. Hanya sorot mata penuh kemarahan dan luka yang tak terucapkan. Malam harinya, Damar memeluk Rani dari belakang. Ia sudah tahu segalanya. Aku tahu ini semua berat. Tapi kamu tetap berdiri, Ran. Bahkan lebih kuat dari banyak laki-laki yang ku kenal. Rani menyandarkan kepala di bahunya. Aku hanya ingin bersamamu. Tapi aku tahu, kita belum selesai. Belum, jawab Damar. Tapi kita hampir sampai. Malam itu, Jakarta terasa lebih senyap dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air di jalan-jalan sempit yang berkilau memantulkan lampu jalanan. Rani baru saja selesai membersihkan meja makan ketika suara ketukan pelan terdengar di pintu rumah dinas mereka. Tok, tok. Damar sedang berdinas luar kota, dan seharusnya tidak ada tamu malam-malam begini. Rani sempat ragu, lalu membuka sedikit tirai jendela samping untuk mengintip. Namun ia tak melihat siapapun. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Naluri polisinya langsung bekerja.
Ia mengambil pisau dapur, menyelipkannya ke balik baju, lalu membuka pintu perlahan. Di hadapannya, hanya ada sebuah kotak kecil berwarna coklat dengan secari kertas menempel di atasnya. Hati Rani langsung tidak enak. Ia mengambil kotak itu dan membawanya ke dalam. Setelah memastikan pintu terkunci, ia membuka perlahan-lahan isinya. Seketika, jantungnya berhenti berdetak. Di dalam kotak itu, ada sebuah peluru 9 mm, masih utuh dan mengkilap, beserta selembar foto dirinya dan Damar, dengan lingkaran merah menyilang wajahnya. Rani terdiam. Tangannya gemetar. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia meraih ponsel dan menelepon satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Mas, kita tidak aman. Dalam waktu 2 jam, Damar sudah tiba di rumah. Ia datang tidak sendiri. 4 anggota pasukan khusus bersenjata lengkap menyusuri area sekitar, melakukan penyisiran dan pengecekan. Damar menatap isi kotak itu dengan tatapan dingin. Peluru kaliber militer. Ini bukan pesan ancaman biasa. Ini pesan khusus. Dari siapa? Tanya Rani. Suaranya mulai berat. Orang yang masih aku buru sampai sekarang. Dan aku rasa, mereka baru saja sadar aku sudah tidak sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan Rani berubah drastis. Ia dikawal 2 orang petugas berpakaian sipil setiap kali pergi dinas. Rumah mereka dipasangi kamera pengawas dan sensor gerak. Semua kontaknya dicek, termasuk jejak digital di media sosial. Namun tetap saja, si peneror tak kunjung tertangkap. Bahkan teror makin nyata. Suatu malam, mobil Rani yang diparkir di depan rumah ditemukan dalam keadaan bannya sobek, kaca retak, dan di jok belakang ditemukan pisau lipat dengan bercak darah kering. Di dashboard, ada tulisan dengan spidol merah. Jangan terlalu jauh mainmu, Polwan. Damar semakin murka. Aku sudah coba bertahan. Tapi kalau dia berani menyentuh kamu, aku akan kejar dia ke ujung dunia sekalipun. Ia pun mulai mengaktifkan jaringan militer bawah tanahnya. Dalam waktu 48 jam, Damar berhasil mengendus jejak sang peneror, seseorang dari masa lalu penugasannya di perbatasan. Seorang mantan informan narkoba yang membelot dan kini menjadi pemasok senjata ilegal. Dan di balik semua itu, Damar mencurigai satu nama, Fanya. Sementara itu, Fanya sendiri seperti hilang dari peredaran. Tidak ada kabar, tidak ada aktivitas. Semua jejaknya seolah dibersihkan. Namun malam itu, Damar mendapat pesan teks tanpa nama. Jika kamu masih ingin Rani hidup, datang sendiri ke tempat pertama kamu melihat langit penuh peluru. Damar tahu persis artinya. Itu adalah sandi untuk lokasi sebuah gudang tua di pinggir Bandara Halim. Tempat pertama kali Damar menyamar sebagai gelandangan, dan tempat ia pernah dihujani tembakan saat menyelamatkan saksi kunci beberapa tahun lalu. Aku harus pergi malam ini, ucap Damar sambil mempersiapkan peralatan. Tapi kamu jangan ikut. Aku Polwan, Mas. Aku bukan kaca hiasan rumah, sahut Rani dengan mata tegas. Kalau mereka incar aku harus ada di situ untuk menuntaskan ini. Damar menatap istrinya lama. Ia tahu, ia tak bisa melarang wanita yang pernah menikahinya di tengah hinaan dunia. Malam itu, mereka datang ke gudang tua di Halim dengan 2 tim terpisah. Rani menyelinap lewat sisi timur. Damar masuk dari depan. Mereka tahu ini jebakan. Tapi mereka tak punya pilihan. Suara angin menderu lewat celah dinding seng. Di dalam, suasana pekat oleh aroma oli tua dan debu yang menempel bertahun-tahun. Damar melangkah pelan, pistol di tangan. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar dari kegelapan. Akhirnya kamu datang juga. Fanya muncul dari balik pilar, mengenakan mantel hitam dan memegang pistol kecil. Kamu pilih dia? Wanita biasa yang bahkan gak tahu siapa kamu sebenarnya. Fanya, turunkan senjatamu, ujar Damar pelan. Dia gak pantas. Aku yang seharusnya ada di sisimu. Tiba-tiba, braak, suara tembakan memecah keheningan. Tapi bukan dari Fanya. Rani muncul dari sisi belakang, menembak ke udara sebagai peringatan. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam.
Turunkan senjatamu. Fanya, kamu tidak sedang di film. Ini dunia nyata. Fanya terkejut. Dalam sepersekian detik, ia berbalik dan menodongkan pistol ke arah Rani. Namun sebelum pelatuk sempat ditarik, Damar menubruknya hingga jatuh ke lantai. Senjata terlempar, dan suara dentuman tubuh membentur lantai beton membuat debu beterbangan. Damar menahan tubuh Fanya dengan kedua lututnya. Wanita itu menangis histeris. Kenapa dia? Kenapa bukan aku? Damar tak menjawab. Tapi dalam diamnya, Rani berjalan pelan, memungut pistol yang tergeletak, lalu mengamankannya. Karena cinta, tidak bisa dipaksa. Apalagi dengan peluru. Fanya pun dibeku. Ia ternyata menjadi penyokong logistik dari kelompok teroris domestik yang menyusup lewat jaringan sosial elit. Sakit hati dan obsesi membuatnya berubah menjadi musuh dalam bayangan. Dan malam itu, misi besar Damar pun tuntas. Tapi lebih dari itu, ikatan cinta mereka justru makin kokoh. Langit pagi di atas Cijantung berwarna biru pucat. Burung-burung bersahutan di antara pepohonan rindang yang tumbuh rapi di sepanjang barak militer. Di halaman belakang rumah dinas sederhana milik Damar dan Rani, 2 cangkir teh melambungkan aroma harum, menyatu dengan embun yang masih menggantung di ujung daun. Rani duduk di kursi rotan, memeluk kedua lututnya. Matanya memandang jauh ke langit. Namun pikirannya berkelana ke semua kejadian beberapa bulan terakhir, dari cibiran di hari lamaran, luka batin saat difitnah, hingga nyawanya sendiri yang sempat dipertaruhkan. Kini semuanya telah berlalu. Tapi bekasnya masih terasa jelas di dada. Damar keluar dari dalam rumah, mengenakan seragam dinas lengkap. Kali ini ia bersiap untuk penugasan ke daerah konflik. Tidak sebagai penyamar, tapi sebagai komandan dalam operasi terbuka. Penugasan resmi selama 6 bulan keluar pulau. Sarapan dulu, Mas. Ucap Rani tanpa menoleh. Suaranya pelan tapi penuh perhatian. Damar tersenyum kecil. Ia tahu, tak ada kata mudah untuk perpisahan, bahkan jika hanya sementara. Aku masih sulit percaya semua ini sudah kita lewati, ucap Rani lirih. Tapi kita berdiri di sini. Itu bukti bahwa kita lebih kuat dari apapun yang orang katakan tentang kita. Jawab Damar sembari duduk di sampingnya. Rani menoleh pelan. Apa kamu tidak takut kalau aku rapuh saat kamu pergi nanti? Damar menggeleng. Aku justru percaya. Kamu lebih kokoh dari dinding manapun. Kamu sudah buktikan itu. Saat kamu berdiri sendirian di tengah tawa mereka. Saat kamu menikah denganku meski yang kau genggam bukan tangan perwira, tapi tangan pria yang bahkan tak punya alas kaki. Rani menunduk. Air matanya mengalir diam-diam. Apa kamu tahu, Mas, waktu aku digunjing, difitnah, bahkan diragukan institusiku sendiri, satu hal yang membuatku kuat hanyalah bayanganmu duduk di lorong pasar, memayungi nenek tua dengan daun pisang lusuh itu. Damar tertawa pelan. Kamu lihat aku waktu itu. Sejak saat itu, aku tahu, kamu bukan orang biasa. Tapi aku tak peduli siapa kamu. Aku hanya tahu, kamu adalah rumahku. Hari keberangkatan tiba. Lapangan helipad di kawasan militer penuh dengan suara pesawat tempur dan deru angin baling-baling. Para prajurit bersiap di barisan. Keluarga mengantar dengan peluk dan doa. Rani datang mengenakan seragam dinas coklat muda, berjalan pelan mendekati suaminya yang berdiri tegak dalam barisan pasukan. Damar memandangnya dengan sorot mata yang penuh cinta namun tertahan oleh tanggung jawab. Aku akan kembali, Ran. Dan saat aku kembali, kita akan mulai lagi dari nol. Tanpa bayang-bayang, tanpa penyamaran, tanpa peluru. Hanya kita dan langit Indonesia. Rani mengangguk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Tangannya mengusap pipi Damar untuk terakhir kali sebelum suaminya menaiki helikopter yang mulai bergetar. Doaku akan lebih cepat sampai ke langit daripada helikoptermu. Bisik Rani dengan senyum tipis yang menyimpan ribuan rindu. Helikopter pun mengudara. Rani berdiri di bawahnya, menatap tubuh Damar yang makin kecil di ketinggian. Tapi ia tahu, hatinya tidak pernah pergi. Hati mereka sudah tertambat. Sejak hari ia memilih gembel itu, yang kini menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal seragam, gelar, atau tampilan.
2 bulan berlalu. Rani kembali pada rutinitas dinasnya. Ia kini lebih dihormati, bukan karena siapa suaminya, tapi karena keteguhan hatinya. Namanya mulai disebut sebagai inspirasi bagi para taruni baru. Kisahnya menjadi contoh dalam pelatihan pembinaan karakter anggota muda. Suatu sore, saat ia pulang dinas dan membuka pintu rumah, ia mendapati sebuah surat kecil di meja makan. Surat itu ditulis dengan tangan, hurufnya miring ke kanan seperti biasa. Untuk wanita paling kuat yang pernah aku temui. Jika kamu membaca surat ini, berarti aku sedang di tengah medan, atau mungkin baru selesai dari medan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu bukan karena kamu bertahan bersamaku saat aku tidak punya apa-apa. Tapi karena kamu tetap mencintai aku, bahkan setelah kamu tahu siapa aku sebenarnya. Suatu hari nanti, jika aku tidak bisa kembali, jangan tangisi aku. Tapi ceritakan pada dunia, bahwa di bawah langit negeri ini, pernah ada 2 manusia yang mencintai bukan karena siapa mereka, tapi karena siapa mereka bagi satu sama lain. Damar. Rani menutup surat itu perlahan. Ia berjalan ke beranda, memandang langit senja yang merah membara, lalu duduk sambil memeluk lutut, persis seperti pagi hari saat semuanya terasa utuh. Lalu ia berbisik pada langit, "Aku tidak akan menangis, Mas, karena aku tahu, kita tidak pernah berpisah. Aku tetap di sini, menunggumu, menjagamu, dengan doa." Dan senja itu pun tenggelam. Pelan. Dengan saksi, langit Indonesia.